Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari hakikat IPA Sains sebagai bagian dari pemahaman awal, sehingga Anda bisa mempelajari baik itu secara konten maupun pedagogi dalam menyampaikan pengajaran kepada peserta didik. Saya akan memulai dari apa itu IPA. Istilah IPA itu lazimnya digunakan di jenjang pendidikan dasar, baik itu SD maupun SMP, ya. Namun bergerak sejalan dengan tingkat ataupun level pendidikan yang lebih tinggi, tentunya di jenjang SMA, IPA ini menjadi 3 komponen atau 3 bagian, menjadi biologi, fisika, dan kimia. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelajaran IPA, dalam hal ini biologi, fisika, kimia, begitu ya, merupakan sebuah program yang bukan hanya memberikan pemahaman tentang konsep sains, tetapi juga bisa menanamkan dan mengembangkan keterampilan serta sikap dan tentu saja nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Kemudian pemahaman konsep sains itu juga dilakukan melalui standar inquiry menurut National Science Education Standard. Yang ketiga, seperti kita ketahui bersama bahwa pendekatan konstruktivisme itu tentu memandang siswa merupakan seorang pembelajar aktif, ya. Dengan demikian bahwa pengetahuan yang baru diterimanya tentu saja sangat penting dikonstruksi langsung oleh siswa. Nah, kegiatan pembelajaran IPA tentu saja dapat mengembangkan beberapa kemampuan. Di antara kemampuan itu adalah kemampuan bertanya, kemudian kemampuan menyempurnakan jawaban terhadap gejala-gejala alam ataupun karakteristik alam. Yang kedua, cara sistematis tentu saja dilakukan dalam kegiatan pembelajaran IPA. Ini diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Dan kegiatan ilmiah ini tentu saja berbasis kepada metode ilmiah. Yang kedua adalah hakikat IPA. IPA atau hakikat IPA itu sendiri terdapat 4 dimensi. Yang pertama, IPA sebagai produk. Yang kedua, IPA sebagai proses. Yang ketiga, IPA sebagai sikap. Dan yang keempat adalah IPA sebagai teknologi. 4 komponen ini kita akan bahas bersama-sama pada slide berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa IPA sebagai produk merupakan serangkaian pengetahuan. Layaknya kita masuk ke dalam kelas, lalu kita menyampaikan materi IPA, itulah yang kita sebut dengan hakikat IPA. Ya, hakikat IPA sebagai produk. Nah, sejumlah pengetahuan itu bisa diklasifikasikan sebagai pengetahuan yang bersifat fakta, yang kedua, pengetahuan yang bersifat konsep, pengetahuan yang bersifat prosedur, dan yang keempat adalah pengetahuan yang bersifat metakognitif. Kemampuan calon guru dalam mengidentifikasi dan kemudian mengkelompokkan mana konten-konten yang masuk ke dalam 4 kategori ini tentu akan mempermudah Anda dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, terkait dengan proses, ya. Dalam sains, ada sejumlah keterampilan yang dapat dibekalkan kepada peserta didik. Salah satunya adalah keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini ibaratnya merupakan jantungnya kegiatan ataupun aktivitas pembelajaran sains itu sendiri. Selain keterampilan proses sains, tentu ada beberapa keterampilan berpikir yang bersifat abstrak dan berhubungan dengan proses mental, diantaranya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, juga dapat dibekalkan pada saat Anda mengajar sains. Yang ketiga berkaitan dengan sikap. Sikap ini berkaitan dengan sikap ilmiah, ya, merupakan hal yang sangat penting, ya, dibekalkan kepada peserta didik, sehingga kemampuan siswa tidak hanya dibekalkan pada aspek pengetahuan, keterampilan, tetapi memiliki sikap ilmiah. Yang terakhir adalah teknologi, di mana teknologi adalah aplikasi dari sains, sehingga pemahaman mereka terhadap sains itu dapat diimplementasikan, sehingga mereka dapat memberikan satu inspirasi untuk membuat atau mengembangkan satu karya teknologi yang sederhana.
Baiklah, kita akan mulai membahas tentang apa itu pengetahuan IPA sebagai produk, yaitu yang pertama klasifikasinya adalah pengetahuan yang bersifat fakta. Seringkali kita melihat bahwa apa yang kita amati di lingkungan ya sebagai bagian dari objek ya seperti itu. Lalu apa pengetahuan fakta yang dimaksud dalam hal ini? Jadi pengetahuan fakta adalah pengetahuan yang berisi konvensi ataupun kesepakatan dari elemen-elemen dasar dari suatu bidang disiplin ilmu. Contohnya adalah pengetahuan yang bersifat istilah atau simbol. Ya. Pada saat kita belajar nanti genetika, misalnya ya, pemahaman tentang pewarisan sifat, ada beberapa istilah-istilah. Ada itu istilah gen dominan, gen resesif, atau istilah heterozigot dan homozigot, dan seterusnya, merupakan istilah konvensi. Dan inilah yang saya sebut dengan pengetahuan yang bersifat fakta. Selanjutnya, penamaan peristiwa, lokasi, orang, sumber informasi, juga termasuk ke dalam pengetahuan fakta. Fakta lainnya misalnya pengetahuan tentang langit dan bumi, pengetahuan tentang pranata sosial, pengetahuan tentang simbol-simbol dalam peta, pengetahuan fakta tentang bidang kesehatan, atau misalnya pengetahuan tentang desa dan kota juga termasuk ke dalam pengetahuan bersifat fakta. Kedua, produk yang tadi saya sampaikan, ada yang pengetahuan tersebut bersifat konsep. Apa itu pengetahuan konsep? Pengetahuan konseptual itu berkaitan dengan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur. Ketika kita mempelajari tentang hukum segregasi, pada saat kita membahas prinsip hereditas, ya, prinsip-prinsip hukum Mendel, seperti itu, kita akan mempelajari bagian dari hukum, bagian dari pengetahuan yang bersifat konsep. Atau misalnya kita mempelajari bagaimana mengklasifikasi makhluk hidup, itu juga termasuk ke dalam pengetahuan konsep. Kemudian pengetahuan tentang teori ataupun hukum teori evolusi, itu juga termasuk ke dalam pengetahuan konsep. Pengetahuan konsep lainnya yang tentu masih ada relevansinya dalam kehidupan ataupun dalam mata pelajaran lainnya, misalnya adalah pengetahuan tentang hukum fisika dasar, atau misalnya pengetahuan tentang makanan sehat, atau prinsip-prinsip ya yang berkaitan dengan pemerintahan, itu juga termasuk ke dalam pengetahuan konsep. Selanjutnya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Seperti kalau seorang siswa akan melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop, tentu siswa tersebut harus mengetahui langkah-langkah dalam melakukan atau dalam menggunakan mikroskop, dan ini termasuk ke dalam pengetahuan prosedural. Atau misalnya pengetahuan siswa bagaimana dia dapat melakukan proses penyaringan dengan bahan yang alami, ini juga merupakan pengetahuan prosedural. Dalam pengetahuan prosedural, tentu saja siswa dapat melaksanakan penelitian melalui proses yang bertahap, yaitu merumuskan pertanyaan, kemudian dia bisa merumuskan latar belakang pemikirannya, dan merumuskan hipotesis, ya, kemudian menguji kebenaran hipotesisnya, dan menganalisis hasil dan menyimpulkan. Dan pada akhirnya, dia bisa merumuskan hasil penelitian. Pengetahuan prosedur lainnya pada berbagai aspek bidang kehidupan lainnya, misalnya prosedur untuk memanfaatkan panas matahari sebagai sumber tenaga, atau pola makanan yang baik dan sehat, atau pembuatan peta, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan prosedural. Yang keempat adalah pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah bagian dari memonitor diri terhadap pengetahuan pribadi. Monitoring ini mengacu kepada cara guru mengevaluasi apa yang telah diketahui dan belum diketahui. Nah, metakognitif ini merupakan kemampuan tertinggi dari penguasaan pengetahuan. Menurut Livingstone, metakognitif sering disebut sebagai berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel, itu di dalam Livingstone juga, bahwa metakognisi juga ada dua unsur, yaitu yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman atau regulasi.
Metakognitif juga merujuk kepada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Dalam hal ini, siswa menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya untuk membangun pengetahuan yang baru. Jadi dapat mengembangkan pada proses kreatif. Ya. Metakognitif juga bisa dimaknai sebagai pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar. Lebih lanjut, Flevel membagi metakognitif ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah terkait dengan variabel orang, variabel pekerjaan, dan variabel strategi. Terkait dengan variabel orang adalah memahami tipe belajar diri sendiri. Ya, kita mengenal ada istilah tipe belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kekuatan ataupun kemampuan kita dalam mengidentifikasi tipe belajar ini juga merupakan bagian dari metakognitif itu sendiri. Yang kedua, variabel pekerjaan. Nah, ini dimensinya adalah belajar menjadi proses beraktivitas dan berkarya. Dalam gaya belajar Kolb itu seringkali disebut sebagai 4 gaya belajar reflektor, aktivis, teoritis, dan pragmatis. Jadi kalau Anda lihat di sini, ada orang yang belajar berenang, ada yang hanya dengan cara melihat saja ataupun mengamati saja. Itulah dia reflektor. Tetapi seorang aktivis, dia akan langsung mencoba masuk ke dalam kolam tersebut untuk merasakan ataupun melatih keberaniannya, apakah dia bisa berenang. Tapi seorang yang teoris, dia banyak membaca buku dan tidak perlu masuk ke dalam kolam tersebut untuk mencoba, ataupun dia sudah bisa melakukan sebuah imajinasi abstraksi sehingga dia mengatakan bahwa dia pasti akan bisa berenang. Sementara yang pragmatis tentu dia akan mengatakan bahwa pengetahuan dia tentang berenang akan lebih sempurna kalau ia melakukan mencoba berenang masuk ke dalamnya dan menggunakan seperangkat alat yang membuat yang bersangkutan safe. Ya. Yang ketiga adalah variabel strategi. Ya. Variabel strategi ini adalah cara siswa yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa pengetahuan strategi ya, yang bisa digunakan oleh siswa yang dapat memudahkan dia dalam mencapai keberhasilannya. Nah, metakognitif juga tentu saja dalam pembelajaran itu meningkatkan pengetahuan metakognitif itu bisa dilakukan melalui strategi guru. Di antaranya adalah memfasilitasi siswa untuk mengembangkan daya belajarnya, tidak hanya mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya, namun menjadi lebih terampil dalam belajar. Dalam satu seri kegiatan model project-based learning, problem-based learning, di mana siswa dalam belajar untuk memahami satu pengetahuan, tetapi didesain dalam satu kegiatan belajar yang diawali dengan sebuah permasalahan ataupun diawali dengan sebuah perencanaan, tentu ini akan mengarahkan pada satu kemampuan metakognitif, yaitu adalah keterampilan belajar dan juga kemandirian. Selanjutnya, metakognitif juga sangat penting dalam pengembangan pengetahuan. Tadi di awal bahwa metakognitif juga memiliki kesamaan makna dengan berpikir tentang cara berpikir, maka belajar tentang belajar atau belajar tentang bagaimana cara belajar. Nah, ini juga termasuk bagian dari pengembangan pengetahuan. Pengujian terhadap kemampuan ini tentu saja bisa dilakukan, yaitu dengan menantang siswa menunjukkan kompetensinya dalam menggunakan pengetahuan yang telah dia pelajari untuk mengembangkan inisiatif belajar secara mandiri, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan barunya. Tadi, yang sudah saya sampaikan, dalam satu seri model project-based learning, tentu ada target-target produk yang harus mereka hasilkan. Nah, untuk bisa menghasilkan satu produk, tentu memerlukan sebuah perencanaan. Setelah perencanaan, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, dan kemudian mengkreasinya. Nah, ini tentu adalah hal yang menantang oleh siswa, yang menantang bagi siswa, sehingga dia dapat menunjukkan kompetensinya, pengetahuan yang sudah dipelajarinya, kemudian ditunjukkan dalam performa produknya. Itu tentu saja dalam performanya, di mana performanya dapat menghasilkan satu produk yang bermanfaat. Nah, itu merupakan bagian dari pengembangan pengetahuan. Kemudian apa saja tugas mandiri yang bisa mengembangkan metakognitif? Yang pertama adalah mengembangkan daya inisiatif sendiri, ya.
tadi model project based learning, atau misalnya meminta mereka untuk membuat satu karya laporan hasil penelitian, itu juga bagian dari tugas mandiri, atau misalnya mendesain model baru, atau meminta mereka untuk melakukan inisiatif, juga merupakan bagian dari mengembangkan metakognisi. Nah, yang kedua, tadi hakikat IPA sebagai produk, yang kedua adalah hakikat IPA sebagai proses. Tinjauan hakikat IPA sebagai proses yaitu adalah bahwa dalam mengajarkan sains itu sebenarnya dalam National Science Education Standard itu diarahkan pada standar inquiry. Inquiry juga bermakna sebagai sebuah penyelidikan yang dimunculkan melalui sebuah pertanyaan, dan tentu ini bingkainya adalah based on keterampilan proses. Proses di sini adalah tentu saja mengacu kepada metode ilmiah, di mana yang kita lihat meliputi kemampuan dia dalam mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun hipotesis, kemudian memprediksi, bereksperimen, dan kemudian merumuskan prinsip umum yang sederhana, yang diorganisasikan dari hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Jenis keterampilan proses IPA itu ada beberapa ya, para pakar memformulasikan. Di antaranya adalah keterampilan penyelidikan, keterampilan proses, dan tentu saja ini didukung oleh keterampilan dasar. Jadi keterampilan dasar itu meliputi kemampuan mengamati, mengukur, kemudian mengimplementasi prosedur, dan mengikuti prosedur yang kemudian diarahkan kepada keterampilan proses yang lebih tinggi dan sampai keterampilan penyelidikan. Nah, hakikat IPA lainnya adalah sikap dan teknologi. Ya, kita tahu bahwa dalam berproses, ya, dalam menjalankan satu sikap keterampilan proses ilmiah, tentu akan bersamaan dengan satu sikap yang bisa diwujudkan, yaitu adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini adalah sikap yang dimunculkan dalam aktivitas proses tersebut, yaitu diantaranya rasa ingin tahu, jujur, teliti, tekun, berpikir kritis, dan terbuka, yang merupakan hal yang penting untuk dibekalkan juga untuk peserta didik. Dan teknologi merupakan bagian dari hal yang utama sebagai terapan ataupun aplikasi dari pengetahuan sains atau hakikat IPA sebagai produk itu sendiri. Demikian hakikat IPA yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.